Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Az-Zimam Official dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam perlindungan Allah dan di dalam keberkahan. Pada video kali ini, insya Allah saya akan menghadirkan Q&A terkait ruqyah. Namun sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, comment, and share channel YouTube kami Az-Zimam Official. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mengenali para praktisi ruqyah syirkiyah dan ruqyah muharramah? Jawabannya sangat mudah. Setidaknya ada 2 poin yang harus difahami untuk mengenali siapa mereka para praktisi ruqyah muharramah dan ruqyah syirkiyah. Yang pertama, kita harus mengenal dari sisi definisinya terlebih dahulu. Siapa mereka itu? Apakah dukun dengan peramal sama? Atau ada perbedaan di antara keduanya? Kalau kita lihat klasifikasi dari para praktisi ruqyah muharramah dan syirkiyah ini, ternyata level paling dasar atau paling rendah adalah para peramal. Lalu di atasnya ada para kuhan atau para dukun. Lalu di atasnya lagi ada sahir atau para tukang sihir. Peramal, dukun, dan penyihir ternyata berbeda. Jangan kita pukul rata. Ya, lebih lengkapnya bisa dibaca di dalam kitab kami, ya, Lentera Ruqyah. Lalu cara yang kedua untuk mengenal siapa para praktisi ruqyah syirkiyah dan muharramah itu, yakni dengan melihat ciri-cirinya atau amaliyahnya, tata cara mereka dalam melakukan ruqyah bagaimana. Yang pertama, di antara ciri para praktisi ruqyah syirkiyah dan muharramah adalah mengaku sebagai wali atau mengaku punya ilmu karamah. Subhanallah. Padahal sebagaimana kita ketahui, karamah itu bukan ilmu. Karamah tidak bisa dipelajari. Karamah tidak bisa diijazahkan, diturun-temurunkan dari guru ke murid. Tidak bisa. Karena karamah murni merupakan apresiasi daripada Allah bagi hamba-hamba pilihannya. Ada satu kisah menarik. Diceritakan ada seorang murid yang minta diajarkan ilmu karamah agar dapat kasyaf atau dapat terbuka, tersingkap hijab matanya. Sehingga dia bisa melihat apa yang tersembunyi di alam manusia. Seketika syekhnya marah, menegur keras si murid itu. Lalu ada ungkapan yang saya sangat ingat sekali. Beliau bilang, "Kun abdan lillah." Jadilah kamu hamba Allah yang sejati. Fala takun abdan lil karamah. Dan janganlah kamu menjadi hambanya karamah. Datang ke majelis ilmu, datang ke majelis zikir hanya untuk mencari karamah. Salah alamat. Fokusnya bukan mengingat Allah, tapi mengingat diri sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Ya, berikutnya. Yang kedua, ciri yang kedua adalah dia memberikan sesembahan berupa nyawa binatang bahkan nyawa manusia ke sebuah tempat yang dianggap keramat demi menuai bantuan dari bangsa jin yang menjadi walinya. Ini hati-hati teman-teman. Ya, sahabat Az-Zimam Official, kalau menjemput kesembuhan dengan ruqyah, bila mana disyaratkan untuk membawa ayam cemani atau kambing dengan warna tertentu atau hewan lainnya untuk disembelih dan disembahkan kepada setan-setan yang menjadi pembantu daripada peruqyahnya, maka segera tinggalkan. Sadari bahwa yang demikian adalah kesyirikan. Kenapa? Karena menyembelih hewan untuk selain Allah Subhanahu wa taala merupakan kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Al-ayah. Perhatikan, saya ingin menggarisbawahi, dalam artian ingin memfokuskan kepada kalimat-kalimat ini. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wama uhilla bihi li ghairillah. Sungguh ia Allah sudah mengharamkan atas kalian untuk memakan al-maitata atau bangkai, waddama darah, walahmal khinzir juga daging babi, wama uhilla bihi li ghairillah dan apa-apa yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati teman-teman, sahabat Azimah Official, jangan sampai terjerumus ke dalam kesyirikan demi menjemput kesembuhan. Hati-hati. Kenapa? Karena lebih baik kita sakit dalam keadaan beriman daripada kita sembuh atas dasar melakukan kesyirikan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita lanjutkan poin yang ketiga daripada ciri para praktisi ruqyah syirkiyah dan juga muharramah. Mengkombinasikan teknik pengobatan atau ruqyah dengan ramalan. Seperti Ziwaidoshu Bazi, atau yang kita kenal dengan 8 karakter ya, 8 Z karakter. Ya, ini cara bacanya mungkin salah ya. Mungkin teman-teman lebih tahu. Intinya teknik ramalan apapun jenisnya itu tidak boleh dikombinasikan dengan pengobatan. Ya, berikutnya ada juga teknik Feng Shui. Ya, Bazi untuk mendiagnosa manusia, Feng Shui-nya untuk obatnya. Cara ramalan seperti ini merupakan cara yang sama diharamkannya dengan teknik ramalan yang lain. Nah, ini sudah saya singgung tadi sebelumnya ya. Kalau kita di Indonesia ini kan biasa mendengar ramalan primbon. Ramalan apalagi selain primbon? Ilmu ta'thir atau astrologi. Ini sama haramnya dengan teknik ramalan lain. Atau dengan romal. Ya, romal ini sebutan bagi para peramal yang melakukan ramalan dengan bebatuan atau pasir-pasir yang ditaburkan. Ya, ada juga mereka yang meramal dengan teknik menerbangkan burung. Ya, disebut dengan tatoyur kalau di zaman jahiliyah. Nah, hati-hati ya, jangan sampai kita mau diramal-ramal sama para peramal. Sekalipun dia berpakaian layaknya ustadz, tapi kalau dia melakukan teknik ramalan, artinya dia telah mendorong kita, mendukung kita untuk terjerumus ke dalam kesyirikan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Fima ma'na, man ata'arrafan, fasa'alahu an syai'in, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman." Barang siapa yang datang ke peramal, lalu ia menanyakan sesuatu kepadanya, maka salatnya telah ditolak selama 40 hari 40 malam. Na'udzubillah. Ya, jadi sholatnya tetap wajib. Namun pahala sholatnya bisa jadi tidak diterima oleh Allah selama 40 hari 40 malam. Kebayang, kalau satu hari 5 kali, artinya 40 dikali 5 itu sama dengan 200. 200 kali sholat kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran kita bertanya kepada peramal. Ya, bagaimana kalau kita percaya? Kalau kita percaya dengan apa yang disampaikan, Rasulullah juga pernah menegaskan di dalam hadisnya, fima ma'na, man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa datang ke dukun dan atau peramal, lalu dia percaya dengan apa yang disampaikannya, sungguh ia dicap kufur
atas apa yang diturunkan ke Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati teman-teman, sahabat Azim Official, jangan gadaikan akidah kita demi mendapatkan kesembuhan. Poin yang keempat, mewajibkan pasiennya untuk membaca wirid asma tertentu. Nah, ini sudah saya singgung di video keempat dari bedah buku Lentera Ruqyah dalam membahas bab 1 poin D. Ya, di situ saya singgung asma-asma ini. Yang pertama, asma ahiminan. Yang kedua, asma jaljalutiyah. Yang ketiga, asma tolutiyah. Yang keempat, asma tohatil. Yang kelima, asma barhutiyah. Hati-hati ya, kalau ada peruqyah yang nyuruh mengamalkan, mewiridkan bacaan ini dengan ribuan kali di waktu tertentu, ini sudah terindikasi bahwa dia merupakan peruqyah syirkiyah atau muharramah. Berikutnya, di antara mereka juga ada yang menodai kesucian pasiennya, seperti diajak ritual mandi kembang 7 rupa. Naudzubillah. Biasanya diawali dengan menuliskan rajah atau wafak di punggung pasiennya. Subhanallah. Ini enggak 1-2 ya kasus seperti ini. Banyak pasien-pasien kami korban daripada mereka. Para praktis ruqyah syirkiyah dan ruqyah muharramah. Ya, Ustadz, aku ketika diobati kok disuruh buka baju. Lalu aku ditulis-tulis Ustadz di punggung pakai bahasa Arab. Lalu aku diajak mandi kembang berduaan tanpa sehelai kain. Nauzubillah. Ini dukun cabul ya, hati-hati. Orang-orang seperti itu harus segera dilaporkan agar mendapatkan hukuman sesuai hukum yang berlaku di negara tercinta. Berikutnya, mewajibkan pesakit untuk menyimpan atau melarung sesajen di tempat khusus seperti sungai keramat, sumur tua, atau lautan tertentu, bahkan kuburan orang yang dianggap sakti, kuburan para wali, atau kuburan orang-orang yang mati tak wajar. Nomor 7, ada juga yang mengharuskan pasien bertapa di suatu kamar yang dikhususkan. Nah, ini biasanya kamarnya berwarna kuning semuanya atau hijau semuanya, atau ketika masuk kamar tersebut harus pakai baju sesuai yang disyaratkan oleh si dukun. Ya, entah hitam dari luar sampai dalam, putih dari luar sampai dalam, atau hijau, atau merah, kuning, dan lain sebagainya. Ya, sesuai apa yang disyaratkan oleh setan kepada si dukun tersebut untuk membantunya. Nomor 8. Tak jarang para dukun mengobati dengan cara menempelkan telur di tubuh pasien. Nah, ini pendustaan ya. Dukun ngambil telur atau minta telur dari pasiennya, lalu dia jampi-jampi, dia tempel di badan pasiennya, lalu dia bilang, ini telur jangan dibuang sembarangan. Ya, ini hati-hati ini. Kalau dibuang sembarangan ente nanti celaka. Wah, ini sesat ya. Kita meyakini sesuatu bisa menimbulkan mudarat tanpa izin Allah, ini muskilah. Ya, ini masalah besar untuk akidah kita. Atau si telur itu ketika dipecahkan muncul di dalamnya darah, atau ada di dalamnya paku-paku, jarum-jarum. Ah, ini cara anak pramuka ya, gampang. Kalau teman-teman yang pernah ikut pramuka mungkin pernah diajarkan oleh kakak-kakak pembinanya untuk membuat telur ajaib. Itu telur biasanya direbus dulu atau direndam ya, bukan direbus. Direndam menggunakan cuka sampai gemoy, lalu dia diambil isinya dengan suntikan dan disuntikan ke dalamnya cairan yang berwarna seperti darah. Ya, juga dimasukkan jarum-jarum, paku-paku. Setelah itu dijemur kembali sampai mengeras, lalu dipakai oleh orang-orang semacam itu untuk menipu, ya. Narik seolah sakitnya apa? Kanker payudara, tempel di kankernya, ya. Sakitnya GERD, tempel di perutnya atau di kakinya, ditarik. Ternyata dipecahkan telurnya. Lalu didapatkan di dalamnya benda-benda yang asing yang nggak semestinya di dalam. Nah, ini teknik sulap ya, jangan percaya atau bahkan jangan takut apabila sudah pernah terlanjur berobat dengan orang-orang model seperti itu. Ya, berikutnya nomor 9.
Selain amalan sesat di atas, biasanya para dukun ada yang gegabah membuka jasa pengobatan dengan memastikan kesembuhan darinya 100%. Ini terjadi di Subang. Ya, lagi viral, mungkin dalam waktu dekat kita datangi. Ya, dia mengklaim kalau pengen paket cepat bayar 10 juta. Langsung VIP, baik penanganannya juga kesembuhannya. Ini dukun-dukun semacam ini biasanya mengumbar janji palsu. Untuk apa? Ya, teknik marketing. Agar banyak yang datang ke dia. Namun pada kenyataannya banyak juga yang tidak sembuh. Kalaupun memang dia sembuh, ya tentu Allah yang menyembuhkan. Hanya wasilahnya saja tidak Allah ridhoi. Berikutnya, nomor 10. Ada juga yang membuka jasa pasang susuk untuk kekebalan, kecantikan. Seperti menanam susuk jarum emas, atau susuk beras, susuk tembaga, susuk kuningan, susuk minyak, susuk tali, susuk pelor atau gotri ya, yang biasa besi-besi di sepeda itu, ya, dan lain sebagainya. Nomor 11, selain susuk biasanya menawarkan berbagai jimat untuk pembersihan rumah. Ada yang digantung, ditempel, ditabur, ditanam, dan lain sebagainya. Biasanya berupa serbuk besi untuk ditabur, atau ditanam di pojokan rumah, atau berbentuk paku emas untuk ditancapkan di jendela-jendela rumah, atau yang ditempelkan di pintu-pintu berupa tulisan wafak, isim, rajahan, dan sejenisnya. Ya, dengan tujuan tolak bala, ya, atau pengusir setan. Nah, ini ngawur ya. Sahabat Azimam, kalau di rumah ada gangguan setan, jangan takut. Tegakkan ibadah di dalamnya, perbaiki hubungan orang-orang yang ada di dalamnya, lalu bacakan surat Al-Baqarah. Sungguh setan itu akan lari. Ya, nanti kita akan bahas mungkin di kaifiyat atau tata cara meruqyah rumah, ya, lebih detail insyaallah. Intinya, setan jin tidak akan kuat berdiam diri di dalam rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ia akan kabur lari terbirit-birit. Maka lawan mereka dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, nomor 12. Mewajibkan pasiennya untuk melakukan ritual tolak bala di rumahnya, seperti menggantungkan hasil bumi di tiang tengah rumahnya atau di atap rumah, menanam kepala kerbau, kepala kambing, atau bahkan kepala babi dan anjing, atau menanam beberapa telur angsa di pojokan rumah. Ya, selain itu juga minyak warna-warni. Wah, ini pernah saya sampaikan ya, pernah saya dapati. Minyak warna-warni atau menanam batu yang katanya bertuah, memajang apel jin dengan daun yang beragam, membakar bukhur tertentu untuk memberi makan jin penunggu atau jin pembela. Ini bahaya teman-teman. Coba tolong ambil apel jin di situ, yang bentuknya kayak apel dari Kuningan, di samping pintu nak. Nah, ini kita bisa lihat ya, pembodohan dukun. Nih, syukran. Nah, lihat nih teman-teman. Coba di zoom nak. Ini tufahul jin katanya. Ini tertulis di sininya. Tufahul jin pakai bahasa Arab. Ini untuk menipu orang Islam ya, hati-hati. Lihat tulisannya. Tufah al-jin. Oke. Ini kita bisa buka. Nah, ini biasanya dikasih bukhur teman-teman. Wah. Nah, ini biasanya dikasih bukhur di dalamnya untuk dibakar ya. Dan konon yang membedakan fungsinya atau khasiatnya adalah ada di daunnya. Ini marketing aja ya. Pandai mereka memang membuat isu agar pasien-pasien tertarik membeli yang lebih banyak daunnya. Ini 5. Ada bahkan nanti yang 9, bahkan 12.
itu sesuai fungsinya. Ya, subhanallah. Baik, kita lanjutkan ya. Berikutnya nomor 13. Ya, nomor 13. Menjual sederet jimat seperti rompi onto kusumo. Ini untuk kekebalan ya biasanya. Selempang seipi angin. Wah, kalau ada penjahat tinggal dikibas pakai selempang. Ya, itu saya pernah dapati pasien seperti ini. Atau menyimpan kulit harimau. Ya, kulit harimau biasanya disimpan di dompet-dompet. Taring babi biasanya digantungkan jadi kalung. Bulu perindu ini biasanya digunakan untuk melet seseorang. Ya, ini biasanya disakuin kemana-mana. Tanduk rusa, mani gajah, sabuk raja, sabuk samurai, payung pemindah hujan, gelang atau kalung kesehatan, cincin dan tasbih kauka, bidara, kelor. Ini walaupun bidara, kauka, kelor, kalau dijadikan jimat, maka harus dihancurkan. Lepas, tanggalkan. Inbidha atau inzi'ha dalam makna hadisnya Rasulullah SAW. Lepaskan segera benda-benda itu. Fa innaka law mutta fahiya 'alaika ma aflahta abada. Jikalau kamu mati sedangkan benda itu masih tergantung di tubuhmu, sungguh kamu tidak akan menjadi orang yang beruntung sampai kapanpun. Na'udzubillahi min dzalik. Berikutnya, batu mustika. Baik merah delima dan lain sebagainya. Ya, pusaka-pusaka seperti keris, kujang, tombak, mandau, celurit, trisula, pedang, cambuk, belati. Wah, ini saya hampir punya semua ini ya. Yang membedakan apa? Yang membedakan keyakinannya. Kalau kita meyakini keris, pedang, tombak itu sebagai alat ya untuk berlatih, alat yang berguna untuk membela diri, ya bukan alat yang katakanlah bertuah ada jinnya, ada jin yang membantu kita untuk ini dan itu. Nah, itu dihukumi seperti pisau ya, pisau di dapur kita itu kan berfungsi untuk memotong. Ketika kita punya golok, keris dan lain sebagainya, sama hukumnya dengan punya pisau di dapur. Selama kita tidak meyakini benda-benda itu bertuah. Oke? Tapi kalau meyakini benda tersebut adalah sarang jin, tempat jin, atau karena benda itu kita bisa kuat, bisa hebat, nah ini ngawur. Ini sudah melanggar koridor syariat kita. Berikutnya. Nomor 14. Ada juga yang berprofesi sebagai guru spiritual. Nah, ini saya kemarin habis menangani pasien di daerah Bogor ya. Sayangnya orang yang mau diterapi secara khusus itu nggak mau hadir. Konon ia terpikat oleh seorang wanita yang pernah menjadi guru spiritualnya dan mereka pun melangsungkan nikah siri. Nah, ini bahaya, ini musibah ya. Musibah. Kalau saja sahabat Azimah Official membaca ciri-ciri ini dalam buku Lentera Ruqyah atau menyimak video ini, lalu ada teman-temannya, kerabatnya, tetangganya yang mungkin menjadi korban guru spiritual, tolong sampaikan salam saya agar segera bertobat kepada Allah dan nanti saya kasih buku ini gratis. Insya Allah. Sebagai apa? Sebagai hadiah untuk dia. Sebagai kepedulian saya. Bentuk kepedulian saya kepadanya agar ia segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, ia memiliki sebutan khusus yang diklaim sebagai nama besar dari Rijalul Ghaib. Rijalul Ghaib ini siapa sih? Yang dimaksud? Ya bangsa jin. Ya, mereka yang tak kasat mata. Contoh nih, ada orang nama aslinya misalkan Budi atau Asep atau Aceng lah, orang Sunda ya. Lalu dia ngelmu kanuragan. Dalam mimpinya atau dia didatangi oleh jin yang bertasyakul, merubah wujudnya, lalu ngasih nama kepadanya. Aku kasih nama kamu Ki Petir. Wah, atau Ki Kuntur Bumi misalkan. Nah, ini mohon maaf kalau ada yang namanya sama ya. Ini sebagai misalan saja. Saya ulangi ya, yang nomor 14.
Ada juga yang berprofesi sebagai guru spiritual dan memiliki sebutan khusus yang diklaim sebagai nama besar dari Rijalul Ghaib. Dan ia gemar mengajarkan ritual haram demi mendapatkan ilmu pengobatan, ilmu kebal bacok, ilmu kebal tusuk, kebal potong, kebal tembak, ilmu rawa rontek, ilmu sepi angin, sangkal putung, rogo sukmo, pecah rogo, lipat bumi, panglimunan atau menghilang, ilmu menggandakan uang, menundukkan jin, gendam, sirep, ilmu jeblak, tendet, pelantingan, rapet, ilmu membuka aura, membuka mata batin atau katanya indera keenam, dan mengaktifkan cakra dengan ilmu kundalini. Hati-hati ini para praktisi bela diri. Ya, salam hormat untuk antum semua. Apabila di perguruan Anda ada ilmu-ilmu yang saya sebutkan tadi, segera bertobat. Lanjutkan latihan silat di perguruan lain. Atau tinggalkan ajaran-ajaran sesatnya dan lanjutkan latihan silat prestasi di perguruan Anda. Ya, mudah-mudahan Anda termasuk orang-orang pilihan Allah yang menjadi asbab hidayah bagi mereka. Baik, poin terakhir. Yang ke-15. Mengajarkan ajian khusus yang mengandung kesyirikan untuk menuai segala jenis ilmu kesaktian. Ini mirip-mirip dengan poin 14. Ya, di sini saya sebutkan ajian-ajiannya. Seperti ajian kulhu geni, kulhu malik atau derga balik, kulhu sungsang, ajian semar mesem, ajian kunjali, wisa waris, Kanjeng Sinuhun Yogyakarta, Rajah Kalacakra, Braja Musti Bandung Bondowoso, Inti Lebur Saketi, Komara Geni, Jaran Goyang, Menjangan Putih, Dewa Manik, Semar Kuning, Pambungkem Sawer Ular, Semar Nangis, Teguh Alot Payung Allah, Ajian Pancasona, Tameng Wajah, Macan Putih, Wisa Sang Kaltar Putih, Ajian Megananda, Ajian Ilmu Karang, Ajian Walakod, Ajian Bengkeleng, dan lain-lain. Ini subhanallah, ini ajian-ajian apa ya? Ini saya juga dapat dari salah satu website paranormal yang menuliskan berbagai ajian-ajian yang mereka klaim bertuah dan bermanfaat untuk kehidupan. Waliyadzubillah. Kalau kita perhatikan kisah Nabi saja. Dulu Nabi pernah didatangi oleh dukun. Ya, orang sakti di zamannya. Namanya Dimad Al-Azdi. Dia pakar ruqyah di zaman jahiliyah dan salah seorang kepala suku yang ada di Yaman. Ya, suku Azdi Shanu'ah. Rasulullah pernah didatangi oleh orang ini. Lalu ditawarkan ruqyah. Sini Muhammad, katanya ente gila ya? Katanya ente tukang sihir, ente kerasukan. Singkat cerita, Rasulullah menjawab dengan akhlaknya yang baik. Singkatnya, Dimad Al-Azdi ketika mendengar jawaban Rasulullah SAW, dia menjawab sambil terheran-heran. Laqad sami'tu qaulal kahna. Aku ini udah sering dengar jampian dukun. Wa qaulas saharah, juga jampian para tukang sihir. Wa qaulas syu'ara, dan juga syair-syair para penyair. Fama sami'tu mitla kalimatika haula. Sungguh aku ini belum pernah mendengar sebagaimana apa yang engkau sampaikan wahai Muhammad. Tolong ulangi kata-kata itu. Nabi Muhammad mengulanginya 3 kali. Lantas setelah itu Dimad Al-Azdi bilang, falaqad balagna na'usal bahar. Sungguh kata-katamu tadi telah menandingi keindahan dalamnya lautan. Khudh yadi ubayyi'uka 'alal Islam. Gapailah tanganku wahai Muhammad, aku membaiat diriku untuk masuk agama Islam. Allahu Akbar. Ini Dimad Al-Azdi, teman-teman. Dimad Al-Azdi mendengar Nabi Muhammad menjawab, beliau terpukau. Dahsyat sekali orang ini. Kok kata-katanya mantap. Nah, ini aneh. Kalau kita mengaku muslim, masih menomorduakan Al-Quran, masih menomorduakan doa-doa dari Nabi. Na'udzubillah. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa dalam hidayahnya Allah, sehingga kita tidak terlepas dari rel-rel yang ditentukan oleh
syariat Islam. Ya, jadikan Al-Quran sebagai ajian paling mujarab, bacaan paling mantap yang bisa kita bacakan untuk segala hajat, bahkan untuk menjemput kesembuhan. Ya, subhanallah, videonya cukup panjang. Saya rasa kita akan lanjutkan di video berikutnya terkait Q&A atau tanya jawab seputar ruqyah. Semoga video ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Arsyadinallahu wa iyyakum. Astaghfirukum. Jangan lupa like, subscribe, comment and share channel YouTube Az-Zimam Official. Barakallahu fiikum.